Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Qabla zalik, ismahu li an u'arrifa nafsi. Ismi Muhammad Rizwan Ilhami. Ana min qismi ta'lim al-lughah al-arabiyyah bi Jami'ah Antasari al-Islamiyah al-Hukumiyah Banjarmasin. ما درسنا في هذا اليوم؟ طيب، درسنا يعني اللغة العربية. قبل أن نبدأ دراستنا هيا نبدأ بقراءة بسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, jadi hari ini kita mempelajari tentang bahasa Arab. Bahasa Arab sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Selain itu, bahasa Arab juga merupakan bahasa para ahli surga. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tarkib atau tata bahasa, yaitu tentang harfu jar. Nah, namun sebelum itu mari kita mengulang sedikit pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang mubtada dan khobar. Mubtada merupakan kata yang diterangkan, sedangkan khabar merupakan kata yang menerangkan. Nah, ciri-ciri mubtada ialah mubtada itu harus berbentuk ma'rifah. Ma'rifah maksudnya adalah kata yang diawali dengan alif lam dan berharakat dhammah. Sedangkan ciri-ciri khabar ialah khabar harus berbentuk nakirah. Nakirah maksudnya adalah ujung katanya berharakat dhammah tain. Nah, berikut ini beberapa contoh mubtada khabar. Yang pertama adalah at-tilmizu mahirun. Artinya adalah murid itu pandai. Nah, di sini mubtadanya adalah at-tilmizu. At-tilmizu menggunakan alif lam dan berharakat dhammah. Sedangkan mahirun adalah khabarnya dan ujung katanya berharakat dhammah tain. Nah, itu tadi sedikit mengulang pembelajaran minggu lalu tentang mubtada dan khabar. Sekarang kita akan masuk materi hari ini, yaitu harfu jar. Ada yang tahu apa itu harfu jar? Nah, jadi harfu jar merupakan huruf yang menjadikan isim sesudahnya majrur dan biasanya pada akhir isim tersebut ditandai dengan harakat kasrah. Nah, selanjutnya apa saja huruf jar itu? Huruf jar diantaranya adalah min, ila, an, ala, fi, bi, kaf, dan li. Nah, itu tadi huruf-huruf jar. Kemudian mari kita simak makna dari masing-masing huruf jar tersebut dan contohnya dalam sebuah kalimat. Yang pertama, huruf jar min. Maknanya adalah dari, sejak, ataupun sebagian dari. Contohnya dalam sebuah kalimat, arji'u minal madrasah. Artinya adalah aku pulang dari sekolah. Nah, di situ madrasahnya ujungnya berbaris kasrah karena sebelumnya terdapat huruf jar yaitu min. Yang kedua adalah ila. Maknanya adalah kepada, pada, sampai, ataupun sehingga. Nah, contoh dalam kalimat yazhabu Hasan ilal maktabah. Hasan pergi ke perpustakaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah an. Maknanya adalah dari atau tentang.
Contohnya ialah a'rifu anki. Artinya, aku mengetahui tentangmu. Nah, kemudian contoh yang keempat adalah ala. Ala maknanya adalah di atas ataupun pada. Contohnya dalam sebuah kalimat, al-kitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Nah, al-maktabi di situ berbaris kasrah karena sebelumnya ada huruf jar, yaitu ala. Kemudian yang kelima adalah fi, maknanya di, dalam ataupun pada. Contoh dalam sebuah kalimat, Ahmad yadrusu fil fasli. Artinya adalah Ahmad sedang belajar di dalam kelas. Kemudian yang keenam adalah bi, maknanya dengan, di, pada ataupun demi. Contoh dalam sebuah kalimat, tawakkaltu billah. Aku bertawakal dengan Allah. Kemudian contoh yang ketujuh adalah kaf, maknanya adalah seperti, bagaikan, sebagaimana, ataupun karena. Contoh dalam sebuah kalimat adalah al-waqtu kas-saif. Waktu itu bagaikan pedang. Nah, di situ as-saifi berbaris kasrah karena sebelumnya ada huruf jar. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir adalah li, maknanya adalah bagi, untuk ataupun kepunyaan. Contohnya al-kitabu li. Buku itu kepunyaan saya. Nah, jadi itu tadi huruf-huruf jar serta contohnya dalam sebuah kalimat. Sekarang untuk menguji pemahaman kalian, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya ialah buatlah 3 contoh kalimat jar majrur berbahasa Arab lengkap dengan terjemahnya. Sekali lagi Bapak ulangi, buatlah 3 contoh kalimat jar majrur berbahasa Arab lengkap dengan terjemahnya. Nah, semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Amin. Sebelum menutup, marilah kita simpulkan pembelajaran hari ini bahwasanya huruf jar merupakan huruf yang menjadikan isim sesudahnya majrur, dan biasanya pada akhir isim tersebut ditandai dengan harakat kasrah. Huruf jar diantaranya adalah min, ila, an, ala, fi, bi, ka, kaf, dan li. Nah, jadi itu tadi kesimpulannya. Bapak ada sedikit motivasi kepada kalian, sebagaimana pepatah mengatakan, barang siapa yang tidak merasakan masa-masa sulit yang sangat melelahkan di awal mula, niscaya dia tidak akan merasakan akhir yang gemilang. Nah, jadi kalian jika tidak ingin merasakan lelahnya belajar, kalian tidak akan berhasil. Maka bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Insya Allah suatu saat nanti kalian akan menggapai keberhasilan atau kesuksesan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Hayya nakhtatim dirasatana fi hadzal yaum bi qiraati hamdallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum ma'an najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.